Bahkan ada, menurut Fazlur Rahman, bahkan ada yang nganggap syariat tidak penting kalau sudah makomnya tinggi. Kamu masih sholat, levelnya masih awal. Ini saya makomnya sudah tinggi, apa sholat itu? Ini ada kesan begitu. Kalau levelnya tinggi tidak perlu sholat lagi, tidak perlu itu. Itu beginner itu kalau masih itu. Nah, ada kesan begitu. Ini dari apa? Memisahkan secara tegas antara syariat dan hakikat. Tidak bisa dipisah. Kalau syariat ingin sungguh-sungguh harus melibatkan hakikat. Untuk mencapai hakikat, jalannya ya syariat. Gimana kita bisa ketemu batinnya kalau tidak ada lahirnya? Kamu ketemu saya tanpa bungkus jasad ini ya tidak ketemu. Atau kamu berhenti di jasad, tidak masuk ke dalam, tidak akan paham saya. Kalau yang di luar ini kan cuma casingnya saja. Jadi dua-duanya satu paket, tidak boleh dipisah-pisah. Maka ya harus digarap dua-duanya. Syariat yang mendalam sampai hakikat, hakikat yang dilandasi oleh syariat. Jangan sampai, Pak saya makomnya tinggi, batin saya itu nyambung terus sama Allah Pak. Jadi sudah tidak butuh sholat-sholat lagi, itu masih formal. Tidak bisa begitu. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Kita masuk ke sini sekarang. Materi pokok kita bulan ini. Kenapa sih Fazlur Rahman saya dulu kan? Sementara tokoh-tokoh selanjutnya sebenarnya jauh lebih dulu hadirnya dibandingkan Fazlur Rahman. Karena beliau orang pertama, ilmuwan muslim pertama yang menggunakan istilah neo-sufisme. Meskipun mungkin konsep-konsepnya sudah ada sebelumnya, tapi istilahnya sendiri dan dasar-dasarnya beliau. Makanya saya letakkan di awal. Nah, kenapa saya beri judul Reformasi Tasawuf? Karena menurut Fazlur Rahman, Neo-Sufism itu sama dengan Reformed Sufism. Sufisme yang direformasi. Ya, kenapa sih Sufisme harus direformasi? Jadi neo-sufisme itu revitalisasi tasawuf agar kembali pada inti ajaran etiknya Islam dan disesuaikan dengan tuntutan rasionalitas dan hidup modern. Menurut Fazlur Rahman, sebenarnya yang punya concern mendalam, tadi kan ada etika Al-Quran tadi. Pesan etiknya, pesan moralnya Al-Quran tadi kan ada itu. Dan menurut beliau itu adanya harusnya di tasawuf. Jadi akhlak yang Al-Quran tadi itu kan adanya di tasawuf. Dan beliau menganggap sementara kajian tasawuf sebelumnya kok malah lebih banyak fokus pada fana, pada bako, pada bersatu dengan Tuhan, pada yang jenis-jenis ini. Yang menurut beliau, loh kok malah ke situ? Padahal justru nanti lewat tasawuf lah kita bisa mengasah akhlak secara dalam. Jadi intinya etiknya Islam, membangun perilakunya umat, termasuk menjawab tuntutan modern. Jadi nanti arahnya ke sana. Jadi Fazlur Rahman tidak menolak tasawuf, cuma menurut beliau praksis atau prakteknya tasawuf selama ini punya 3 ciri. Yang ini sebenarnya perlu dikritisi. Yang pertama, eskapis. Nanti dijelaskan satu-satu. Eskapis itu melarikan diri dari dunia, tidak menjawab problem, tapi malah minggir dari masalah. Dunia itu apa? Terus minggir, dunia hanya negatif, cobaan, dunia itu sangat tidak penting. Terus minggir dari dunia, tentu saja kita kalah dalam percaturan dunia. Jadi ini yang disebut eskapis. Terus irasional, banyak hal-hal yang tidak masuk akal dimasukkan. Terus lari dari tanggung jawab sosial.
Jadi seolah-olah kehidupan sosial, kehidupan dunia itu sesuatu yang pasti negatifnya harus dihindari. Nah, beliau menawarkan tasawuf yang aktif, etis, dan punya tanggung jawab sosial. Nah, itu nanti yang disebut neo-sufisme. Ini mirip nanti dengan konsepnya, dulu kita pernah bahas, sebenarnya pikiran beliau juga termasuk neo-sufi, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal punya istilah kesadaran mistik dan kesadaran profetik. Kesadaran mistik itu seperti para mistikus, para sufi tertentu, yang fokus mendekat pada Tuhan, yang pada puncaknya bersatu dengan Tuhan dan selesai di situ. Jadi kalau sudah sangat dekat dengan Tuhan, apalagi bersatu dalam tanda petik dengan Tuhan, itulah puncak capaian. Di situ kasyaf, di situ hulul, di situ wahdatul wujud, di situ. Terus selesai di situ. Ini namanya kesadaran mistik. Kata Muhammad Iqbal, kurang lengkap. Bukan berarti salah. Kesadaran ini meninggalkan satu hal yang lebih penting. Itu tadi kalau istilahnya Fazlur Rahman, tanggung jawab sosial. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Kesadarannya namanya kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu seperti Nabi. Nabi itu bahkan dalam Mi'raj itu kan ketemu langsung sama Allah. Dalam min waroi hijab. Terus ada dialog di situ, itu kan kisah dalam Isra Mi'raj. Ini yang diimpi-impikan oleh para sufi, kan bisa dekat sedekat itu dengan Allah. Tapi kan Nabi tetap kembali lagi kepada umatnya. Kenapa? Ada rasa tanggung jawab. Umatku juga harus selamat semua. Semuanya juga harus dekat dengan Allah. Tidak hanya aku. Jadi masih ada kepedulian sosial. Nah, para sufi, ini juga dikritik oleh Muhammad Iqbal, beberapa cenderung egois yang dipikir dirinya. Lupa dia juga punya tanggung jawab umat. Nah, ini yang dikritikkan antara lain oleh Fazlur Rahman. Nanti kalau udah, enggak kok Pak, sufi-sufi di tempat saya enggak begitu, ya berarti enggak termasuk yang dikritik, kan itu aja. Kalau ada yang ini yang dikritik yang begitu. Karena beliau melihat banyak yang begitu, asik dengan dirinya, asik dengan batinnya sendiri, lupa tanggung jawab sosialnya. Inilah nanti disebut neo-sufisme. Jadi bukan berarti meninggalkan tasawuf, tapi ayo dikonsep ulang tasawuf ini. Itu maunya Fazlur Rahman. Latar belakangnya apa sehingga muncul neo-sufisme ini? Ada beberapa. Ini kalau digali dari beberapa bukunya Fazlur Rahman ya. Ada beberapa buku yang bahas ini. Yang pertama, kondisi umat Islam yang sejak abad ke-17 dan 18 mengalami kemunduran. Mundur secara politik, ekonomi, intelektual. Nah, sementara ketika ketemu ajaran tasawuf yang lama, malah diminta meninggalkan dunia. Akhirnya ya sudah mundur, meninggalkan gelanggang, sulit majunya. Apalagi seperti yang nomor 2, zaman itu sebagian besar dunia Islam dijajah, kolonialisme. Nah, ya ketika dijajah, kemudian ajaran tasawuf yang digunakan kok yo yang pas tidak sesuai, bangkitnya susah. Jadi waktunya harus melawan, malah pasrah. Tidak apa-apa mereka sukses di dunia, tapi nanti di akhirat saya yang nomor 1. Jadi diajak berjuang tidak mau akhirnya. Dunia itu kan tipuan saja, ngapain ada sana. Jadi pikiran-pikiran gini yo, ketika itu tersebar pada saatnya berjuang, jadi akhirnya membuat orang sulit untuk bangkit, membuat umat Islam sulit untuk bangkit. Kenapa ya? Ajaran yang digunakan pas, bukan berarti sabar itu salah, bukan berarti pasrah itu keliru, tapi kalau momen, ruang dan waktunya tidak pas, bisa masalah. Saatnya kalian harus serius belajar, saya tawakal saja Pak pada Allah. Sudah takdirnya, ya selesai.
Ini yang oleh Karl Marx secara jauh ya disebut agama itu sering jadi candu. Seperti orang pakai candu itu kan rasanya ngefly, melayang, seolah hidup ini bahagia saja. Padahal kenyataannya dia ditindas oleh kalangan borjuis. Kenapa kok bisa setenang itu, senyaman itu padahal dijajah? Karena berlindung di balik ajaran-ajaran agama tertentu yang penggunaannya tidak pas. Ya seperti tadi, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia adalah penjara memang bagi orang mukmin. Ya memang susah kalau hidup di penjara, tapi biar saja, yang penting besok kita di akhirat jaya misalnya. Nah, ini membuat kita tidak bangkit. Jadi membuat kita terlena. Padahal faktanya kita sedang dijajah. Oke ya, jadi ini yang harus kita ingat-ingat. Bukan berarti ajarannya salah, jelek loh ya. Kita makainya tidak pas. Waktunya berjuang kita malah mundur, waktunya aktif kita malah pasif, sehingga ya sudah, sampai hari ini umat Islam merasakan itu. Itu sebab awal munculnya neo-sufisme. Kemudian muncul gerakan-gerakan reformasi pembaharuan. Syekh Waliullah Ad-Dihlawi minggu depan, termasuk Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh yang dulu pernah kita bahas, jadi tidak kita ulang lagi. Di situ mulai dilakukan rasionalisasi ajaran Islam, termasuk bidang tasawuf. Ada lagi yang jadi latar belakang. Mulai banyak orang gelisah terhadap penyimpangan dalam tanda petik ya. Dalam torekot, misalnya terlalu mengkuduskan mursyidnya. Muncul banyak praktek-praktek khurafat, ritual-ritual magis. Kemudian eksklusif, merasa dirinya paling istimewa, lebih tinggi dari yang lain. Terus anti rasional. Di hidup ini memang ada bagian-bagian yang tidak rasional, tapi tidak boleh kita anti rasional, karena hidup ini perlu nalar kita, akal kita untuk menjalankannya. Nah ini yang membuat kemudian muncul gerakan seperti neo-sufisme ini, termasuk kebutuhan terhadap spiritualitas, termasuk kebutuhan terhadap identitas keislaman. Jadi neo-sufisme ini sering dijadikan alternatif bagaimana kita menjalankan Islam di ranah spiritualnya, tapi yang tidak berlebihan, tidak radikal. Tidak sampai ke konsep-konsep filosofis yang ruwet, yang susah sekali dipahami. Dan banyak itu, kita beberapa kali juga membahas itu. Nah orang-orang neo-sufis ini pinginnya sudahlah yang lebih praktikal saja. Bagaimana tasawuf itu membangun batin kita, profil dalam kita, sementara syariat menggarap sisi luar lahiriah kita. Dua-duanya berkolaborasi membentuk muslim yang secara etis unggulan dan secara sosial bisa berkontribusi, bisa memberi sumbangan besar untuk masyarakat. Tujuannya ke sana sebenarnya neo-sufisme ini. Jadi bukan berarti jangan bertasawuf, enggak apa-apa bertasawuf dengan pola yang direformasi tadi. Ini menurut Fazlur Rahman. Baik, kita lanjutkan. Seperti tadi dibilang, Fazlur Rahman juga bukan orang yang anti tasawuf. Beliau juga mengapresiasi kok. Tasawuf itu juga kontribusinya besar dalam kehidupan Islam. Yang pertama, tasawuf yang menjaga sisi batinnya Islam. Tasawuflah nanti yang mengajarkan kita agar beragama itu tidak hanya lahiriah saja, tidak hanya formalitas saja, tidak kering saja. Dan ini makanya tasawuf harus ada, wong agama itu lahir dan batin. Yang kedua, tasawuf itu membantu kita untuk hidup dengan kesadaran ilahiyah.
God consciousness. Penting loh kesadaran ilahiyah itu. Jadi kita melibatkan Allah dalam hidup itu jelas di setiap detik, setiap hari hidup kita. Ketika kita memutuskan sesuatu, Allah jadi pertimbangan. Ini namanya orang hidup dengan kesadaran ilahiyah. Misalnya ya, waktu mau minum, itu ya tidak lupa Allah sih. Bismillah dulu. Oke, kita minum dulu. Apa saja yang kita lakukan, tidak lupa hadirnya Allah. Ini hidup dengan God consciousness. Lebih bisa mengontrol diri kita. Ini pentingnya tasawuf. Mau korupsi, tiba-tiba iya ya diawasi Allah. Tidak jadi. Ya kan? Ingin melakukan, mau misuh-misuh, sudah keluar setengah kalimatnya. Tapi iya ini tidak boleh, mesti sama Allah tidak berkenan yang seperti ini. Ini orang yang hidupnya dengan God consciousness. Dan ini termasuk jasanya tasawuf. Oke, kita lanjutkan. Tasawuf juga melengkapi keringnya ilmu kalam dan fikih. Agama itu kalau hanya sifatnya lahiriah saja, tentu saja kita rasanya kayak robot. Tidak ada penghayatan, tidak ada pemaknaan. Dimensi batinnya tidak diurusi. Sholatnya sisa, tapi cuma dapat capeknya. Puasanya sisa, tapi cuma dapat dietnya. Ada tidak di sini yang kalau ini saatnya puasa Senin Kemis, ini berat badanku mulai naik. Ini ya hanya dapat itunya saja, manfaatnya lahiriahnya saja. Lupa menggarap sisi batin, sisi dalam. Sholat sih tapi khusyuknya hilang. Jadi kelihatan sah, syarat dan rukunnya jalan sah. Tapi kan akhirnya ketika kekhusyukan itu hilang, penghayatan hilang terhadap sholat. Akhirnya ketika lepas dari penghayatan, pengaruhnya ke batin tidak terasa. Haji sih, bahkan umroh sih setahun beberapa kali. Tapi ketika itu dimensi batinnya tidak ikut, rasanya haji atau umroh itu jadi kayak touring biasa saja. Hasilnya apa kemarin haji? Foto-fotonya banyak kok sudah gitu. Ini saya di depan Ka'bah, ini saya waktu di Raudhah, ini saya gitu. Tapi apa sudah dicek efeknya ke dalam batin kita? Jadi sudah benar memang syarat dan rukunnya itu, tapi kemudian agama kan tidak berhenti di situ. Makanya tadi Fazlur Rahman menyebut, coba nilai etik apa yang ingin ditanamkan melalui syariat yang tadi. Nah, itu berhubungan dengan batin kita. Baik, jadi tasawuf penting. Bukan berarti terus kita jangan bertasawuf, harus bertasawuf. Tapi ada beberapa hal dalam tasawuf lama yang dikritisi oleh Fazlur Rahman. Tadi sudah sekilas ya, sekarang kita detailkan. Apa saja yang beliau kritik? Yang pertama, tasawuf yang melarikan diri dari dunia. Atau bahasa Inggrisnya eskapis. Jadi menurut beliau banyak ajaran dalam tasawuf lama mendorong pengikutnya menjauh dari kehidupan sosial, politik, bahkan menolak dunia. Menganggap dunia itu kotor, harus ditinggalkan. Padahal kita juga oleh Allah diberi amanat sebagai khalifahnya. Nah kalau dunia kita tinggalkan, yang ngopeni dunia siapa? Nah kita diamanati Allah untuk mengelolanya. Nah tentu saja tasawuf yang eskapis ini mengabaikan hidup sosial, kemasyarakatan. Lahirnya orang-orang yang cuek terhadap problem masyarakat. Tidak peduli di masyarakat ada apa, ada masalah apa. Yang penting aku selamat, aku asik saja dengan Allah. Nah, ini dikritik oleh Fazlur Rahman. Baik, terus yang kedua yang beliau kritik,
tasawuf tertentu kadang-kadang memisahkan secara ketat syariat dan hakikat. Jadi bahkan ada yang menganggap ranking. Jadi syariat itu level bawah, kalau hakikat level tinggi. Kadang-kadang kan secara tidak sadar itu, wow, saya sudah hakikat, kamu apa masih syariat, kan gitu kadang-kadang. Cara pandangnya begitu. Nah, ini yang dikritik, pemahaman semacam ini. Menurut beliau ya harusnya syariat dan hakikat itu utuh. Jadi syariat sisi lahiriahnya, hakikat sisi batinnya. Syariat hukum lahir, hakikat kebenaran batin. Dua-duanya harus menyatu, utuh. Bahkan ada, ini tidak tahu di mana kalau menurut Fazlur Rahman, bahkan ada yang menganggap syariat tidak penting kalau sudah makomnya tinggi. Kamu masih sholat, levelnya masih awal. Ini saya makomnya sudah tinggi, apa sholat itu? Ini ada kesan begitu. Kalau levelnya tinggi tidak perlu sholat lagi, tidak perlu itu. Itu beginner itu kalau masih itu. Nah, ada kesan begitu. Ini dari apa? Memisahkan secara tegas antara syariat dan hakikat. Tidak bisa dipisah. Kalau syariat ingin sungguh-sungguh harus melibatkan hakikat. Untuk mencapai hakikat, jalannya ya syariat. Gimana kita bisa ketemu batinnya kalau tidak ada lahirnya? Kamu ketemu saya tanpa bungkus jasad ini, ya tidak ketemu. Atau kamu berhenti di jasad, tidak masuk ke dalam, tidak akan paham saya. Kalau yang di luar ini kan cuma casingnya saja. Jadi dua-duanya satu paket, tidak boleh dipisah-pisah. Maka ya harus digarap dua-duanya. Syariat yang mendalam sampai hakikat, hakikat yang dilandasi oleh syariat. Jangan sampai, Pak saya makomnya tinggi, batin saya itu nyambung terus sama Allah Pak, jadi sudah tidak butuh sholat-sholat lagi, itu masih formal. Tidak bisa begitu. Ini dua-duanya satu paket. Yang ketiga, ada beberapa kasus yang mengindikasikan penghormatan berlebihan terhadap seorang mursyid. Sehingga terus para salik yang menempuh jalan tasawuf ini rasanya tidak lagi jadi manusia yang otonom. Ini dikritik oleh Fazlur Rahman. Akhirnya apa? Orang yang menempuh jalan tasawuf tertentu rasanya tidak mandiri dalam berpikir dan bertindak. Diminta taklid saja. Nah, ini tidak pas menurut Fazlur Rahman. Mursyid itu pembimbing, penuntun jalan. Betapapun setiap orang ya harus berjalan sendiri, secara mandiri. Jadi yang menuntun, mengarahkan, terima kasih, ia dihargai. Tapi kan pada saatnya kita harus jalan sendiri. Jadi ini beliau melihat ada beberapa dalam tasawuf lama itu yang terlalu mengkultuskan gurunya, mursyidnya. Dihormati tentu saja, tapi dikultuskan tidak. Dikultuskan itu dalam tanda petik seperti hampir-hampir saja akan disembah. Jadi kultus. Kemudian yang keempat, beberapa tasawuf yang lama itu terlalu fokus pada ekstase. Pokoknya mati-matian ingin menuju ekstase. Kondisi kasyaf, fana, wujud, suwung, dan pokoknya ingin menuju ke sana. Kalau sudah sampai ke sana rasanya sudah selesai perjalanan. Padahal perjalanan spiritual itu harusnya tidak berhenti di sana. Masih ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral. Kalau hanya berhenti di ekstase, kuatirnya apa? Itu istilahnya menarik ya. Mengarah pada spiritualitas yang narsistik. Wah, saya sudah makrifat levelnya. Jadi agak narsis gimana? Ingin menunjukkan betapa tingginya makomku dan lain sebagainya. Jadi problem keempat dari tasawuf lama adalah
terlalu fokus ke pengalaman ekstasenya. Padahal finalnya harusnya tidak di situ. Masih ada tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang sufi. Ada lagi kritik, kadang-kadang tasawuf klasik itu ikut andil melanggengkan stagnasi pemikiran. Pikiran-pikiran jadi mandek. Diminta patuh saja, tidak boleh ijtihad yang baru. Kadang-kadang terus jadi elit, menggunakan simbol-simbol yang tidak sembarangan orang paham. Simbol-simbol metafisika yang orang biasa tidak bisa memahaminya. Oh, disuruh patuh saja. Kalau ada orang awam ingin masuk, oh kamu belum waktunya. Kalau ada orang ngomong agak sedikit, oh itu harusnya nggak diomongkan, itu harusnya kan banyak keberatan-keberatan begitu. Jadi mereka terlindungi oleh simbol-simbol metafisik yang mereka bikin sendiri. Sementara orang lain tidak bisa mengaksesnya. Yang lain diminta, sudahlah ikut saja, kamu belum makomnya. Nah ini yang sering terjadi. Baik, ya nanti kalian pikirkan ya kritik-kritiknya Fazlur Rahman terhadap tasawuf yang lama ini. Disitulah nanti beliau menggagas, yuk mulai melakukan semacam reformasi. Dari tasawuf yang lama menuju tasawuf yang lebih baru. Ini petanya saya gambarkan semacam ini ya, kalau mengikuti konsepnya Fazlur Rahman. Kalau yang lama, zuhud itu menjauh dari dunia. Tapi maunya Fazlur Rahman, zuhud aktif sih, tapi tetap terlibat dalam hidup sehari-hari. Tapi tidak serakah, tidak sombong, tidak merasa tinggi. Nah, ini namanya zuhud tapi aktif. Bukan zuhud tapi lari dari dunia. Yo kalian tetap kuliah, tetap bekerja, tetap bermasyarakat, tapi dengan jiwa yang zuhud. Bukan berarti menjauh dari dunia. Terus fana dalam ekstase kalau tasawuf lama, sampai kita kehilangan diri. Maunya Fazlur Rahman puncaknya itu bukan fana dalam ekstase, tapi fana dalam tanggung jawab moral dan sosial. Kita tenggelam jadi orang baik yang bermanfaat untuk masyarakat. Puncaknya di situ sebenarnya. Jadi bagaimana kita berkontribusi di tengah masyarakat dan fana. Fana itu keberadaan kita tidak diakui pun tidak apa-apa. Tapi kita bermanfaat untuk masyarakat. Yang tadi penghormatan berlebihan pada mursyid mulai diorientasikan untuk pembimbing yang terbuka, yang kritis plus otonomi. Ya. Beliau-beliau jasanya besar, mengajar kita, menuntun kita, bimbing kita. Tapi dalam perjalanan ini kita berjalan sendiri. Putuskan secara otonom. Kalau di yang lama, rasanya, ini rasanya saja, syariat di nomor 2 kan. Tapi di tasawuf yang baru, ayo disadari syariat dan hakikat, syariat dan spiritualitas itu satu paket. Kalau selama ini tasawuf itu rasanya eksklusif sekali, elit sekali, seperti di torekot-torekot, ya dimulai spiritualitas baru yang lebih terbuka, yang lebih rasional, yang tidak elitis. Kalau di yang lama, ritual zikir, wirid itu kan macam-macam isinya, sifatnya kadang mekanistik. Mekanistik itu rutin saja, sehari-hari saja. Ayo lebih ditingkatkan lagi dalam bentuk kesadaran spiritual yang dinamis. Jadi mari kita melakukan aktivitas dinamis, berkembang, maju sehari-hari sambil tidak melupakan Tuhan. Inilah wirid dan zikir kita. Kalau kalian akademisi, ya membacalah, menulislah, belajarlah dengan membawa kesadaran Tuhan. Kalau petani, ya menanamlah, memeliharalah, panenlah sambil membawa kesadaran Tuhan. Itulah wirid kita, zikir kita. Jadi yang mahasiswa, ya banyaklah membaca demi ilmu. Itulah wiridmu, itulah zikirmu. Jadi ini
sufisme lama ke yang baru. Kalau sufisme lama cenderung individualistik, ya yang baru kalau bisa lebih sosial, lebih humanistik. Baik, semoga sudah mulai tergambarkan ya. Terlepas dari kalian setuju atau tidak, tapi ini yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Jadi bukan tasawuf yang menjauhi dunia. Ada teladan yang diikuti. Kenapa sih konsepnya kok begitu Fazlur Rahman? Pertama, beliau melihat Rasulullah. Kenapa tadi Rahman mengkritik kok fokusnya ke ekstase sih? Pengalaman fana dan bako. Padahal menurut Fazlur Rahman, Rasulullah tidak begitu. Kata beliau, kalau para ekstase itu dianggap sangat penting, mungkin Rasulullah juga bolak-balik ekstase seperti para sufi. Ternyata juga tidak begitu. Berarti pengalaman asketis ini bukan akhir. Apalagi kok sampai mengejar pengalaman itu, mengisolasi diri dari dunia. Kata beliau, kesucian seseorang bukan karena keterasingannya dari dunia dan proses sosial. Namun harus berada di dalamnya untuk menciptakan sejarah. Itu tadi ya yang kita sebut dengan kesadaran profetik khas Nabi. Spiritualitasnya tinggi tapi tidak melupakan kontribusi sosialnya. Jadi teladan pokok ya Rasulullah sendiri. Rasulullah begitu beragamanya. Tidak fokus dan target terakhirnya jenis-jenis ekstase tadi. Yang kedua, teladan pokoknya adalah justru para sufi awal. Kalau teman-teman belajar tasawuf awal ya, para zuhad, ahli zuhud, Syekh Hasan al-Basri, Robi al-Adawiyah, Syekh Junaid al-Baghdadi. Ini menurut beliau fokus pada spiritualitas yang Qur'ani, sederhana, berorientasi pada akhlak. Tidak masuk jauh-jauh ke level wahdatul wujud, hulul, dan lain sebagainya. Jadi kata Fazlur Rahman, early sufism. Jadi sufisme awal itu menekankan upaya pembentukan moral yang genuine, kesederhanaan dan keikhlasan yang semua didasarkan pada ideal-ideal Al-Quran. Jadi bukan pada pengalaman mistiknya ya, yang semacam tadi hulul, itihad dan lain sebagainya. Para sufi awal sebelum mungkin lahirnya tarekat-tarekat besar itu justru lebih seperti yang digambarkan oleh Fazlur Rahman, fokus pada pengembangan batin, kesadaran batin dari syariat, kemudian ikhlas, takwa, dan lain sebagainya. Jadi teladan pokoknya justru Rasulullah dan para sufi sendiri, tapi yang generasi awal. Yang banyak kita bahas di ngaji filsafat kan Syekh Hasan al-Basri sudah, Robi al-Adawiyah, Ibrahim bin A'zam, Syekh Junaid al-Baghdadi juga sudah. Nanti bisa kita cek ya, kemarin kearifan beliau-beliau itu kan kearifan yang akhlaki. Jadi bukan yang wujudiyah, bukan yang ekstase dan lain sebagainya. Ada cerita-cerita karomah tapi sesuatu yang memang diberi oleh Allah, bukan sesuatu yang dikejar apalagi jadi target. Lanjut. Nah, terus bagaimana tasawuf yang ideal menurut Fazlur Rahman? Ya tasawuf yang ideal itu yang sifatnya etis dan moral, yang tidak hanya berorientasi akhirat atau menuju pengalaman ekstase, tapi justru puncaknya adalah tanggung jawab manusia di depan Tuhannya terhadap dunia dan masyarakatnya. Jadi menurut Fazlur Rahman, tasawuf yang sejati adalah perjuangan etis untuk membentuk manusia ideal yang sadar tanggung jawab moralnya di hadapan Tuhan dan masyarakat. Jadi kita ini jadi orang yang sadar punya tanggung jawab di depan masyarakat, juga tanggung jawab di depan Tuhan. Tanggung jawab di depan Tuhan namanya tanggung jawab kehambaan. Tanggung jawab
di depan masyarakat juga alam semesta, namanya tanggung jawab kekhalifahan. Jadi kita punya dua tanggung jawab itu. Dua-duanya harus kita jalani. Maka menurut beliau, dunia di depan seorang sufi bukan sesuatu untuk ditinggalkan, tetapi sesuatu untuk dikelola secara bermoral. Jadi kita tidak boleh abai dengan dunia kita. Kita tidak boleh, biarlah Pak masyarakat rusak. Saya yang penting tidak ikut-ikutan. Loh, kalian harus ikut-ikutan. Kenapa? Kamu punya tanggung jawab. Kalau duniamu kacau, hancur, ya ikutlah andil berkontribusi. Tentu saja semampu kita. Itulah bentuk rasa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan masyarakat. Jadi kehadiranmu harus sesuatu, menambah sesuatu di tengah masyarakatmu. Jangan sampai jadi beban. Dan ini kan teladannya tadi Rasulullah. Di beberapa cerita kan ada kisah Rasulullah itu ada seorang sahabat yang tiap hari di masjid terus wiritan, ibadah terus. Sampai istrinya tidak dipedulikan, keluarganya tidak dipedulikan. Sehingga satu ketika istrinya ini ketemu Rasulullah terus ditanya, kamu kok kehidupannya tidak terlalu tidak rapi, terus kata istri ini, saya ngapain serius-serius Rasulullah, suami saya di masjid terus, ibadah terus. Terus ditanya oleh Rasulullah, lah kamu sehari-hari makan kebutuhan dari mana? Jawabannya istrinya ini, dari kakak saya. Terus komentarnya Rasulullah, kakakmu lebih baik daripada suamimu. Jadi kakaknya yang orang biasa, yang bekerja mencari nafkah, sampai dia bisa membantu adiknya yang diabaikan oleh suaminya, yang pinginnya ibadah terus. Ternyata yang ibadah terus ini kalah baik dengan yang biasa-biasa, ya bekerja, ya nyari uang untuk keluarga. Nah ini yang disebut tanggung jawab tadi loh. Jadi kita di muka bumi ini tidak hanya punya tanggung jawab ibadah, tapi juga punya tanggung jawab khilafah. Tanggung jawab khilafah itu bagaimana kita diminta mengelola dan memakmurkan bumi ini di ruang kita masing-masing. Ini dulu pernah kita bahas di filsafat akhlak ya, filsafat etika moral itu. Jadi tanggung jawab itu begini loh. Misalnya, saya masuk ke masjid ini. Ayo disadari tanggung jawab di masjid ini. Misalnya, jangan bikin kotor ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak layak ya. Ini kesadaran terus saya tanggung jawab. Di depan orang tua, itu kalian juga punya tanggung jawab. Menghormatinya, membahagiakannya dan ini. Di depan guru, di depan dosen, kita pada apapun yang kita hadapi, coba kita tanyakan, apa yang harus saya lakukan? Ketemu teman lama, ketemu ketemu mantan teman maksudnya. Itu tanyakan pada dirimu, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan terhadap orang ini, di situasi ini. Ini namanya tanggung jawab. Jadi hidup penuh tanggung jawab itu kamu tidak asal. Tapi kamu pastikan kalau yang harus saya lakukan apa yang terbaik. Dalam situasi ini nanti ada etika tanggung jawab di buku filsafat moral itu ada. Nah, tasawuf itu membentuk kepribadian semacam ini harusnya, kata Fazlur Rahman. Itulah mengapa tasawuf itu kuncinya adalah tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Kalau ini istilah populer sudah, semua sufi pasti fokus ke sini. Meskipun tadi terminalnya ada yang melupakan terminal kemasyarakatan, sosial, dan juga moral. Jadi tazkiyatun nafas itu pertama membentuk akhlak karimah. Yang kedua mengendalikan nafsu dan ego. Yang ketiga mengikis sifat-sifat buruk seperti sombong, riak, tamak, dendam, benci, dan lain sebagainya. Mari kita pastikan jiwa kita bersih. Jadi tidak sekedar latihan zikir, wiri, itu kholwat, puasa, iya itu aktivitas fisiknya.
Tapi perhatikan batinmu, egomu, akhlakmu. Ada ndak kotoran-kotoran sombong, riak, tamak, dan lain sebagainya. Disitulah nanti kalau sudah bersih baru bisa membangun etik Islam yang adil. Kita jadi orang sabar, jadi orang penuh kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi moral, kata Fazlur Rahman, bukan hasil dari hafalan hukum syariat, tetapi hasil dari transformasi batin. Jadi tidak sekedar hafalan. Hafal bahwa sombong itu akhlak yang tercela, ini belum disebut akhlak baik. Disebut akhlak baik kalau kita bisa mengikis kesombongan dalam diri kita. Menceramahkan keikhlasan bukan berarti kita sudah ikhlas. Kalau ini konsep saja, syariatnya saja. Tapi kita disebut sudah ikhlas kalau sudah menjalankan keikhlasan. Nah, ini kunci utamanya di tazkiyatun nafas, pembersihan diri. Kalau mau dirinci, kata Fazlur Rahman, tasawuf itu semoga tidak hanya pelarian tapi juga pembebasan. Yang pertama, pembebasan dari egoisme. Yang kedua, pembebasan masyarakat dari kezaliman. Jadi, semoga tasawuf bisa menjadi alat dua ini. Moral tadi kan membebaskan dari egoisme. Komitmen sosial membebaskan masyarakat dari struktur zalim. Kalau kalian ngaku sufi, jangan diam saja kalau ada kezaliman. Karena justru di situ kedalaman kesufianmu dituntut untuk tampil. Jadi kalau kalian memang Pak batin saya beres, itu kelihatan pertama kalian masih individual egois atau tidak. Yang kedua, kepedulian sosialmu. Jadi ini maunya Fazlur Rahman begitu. Kata beliau, spiritualitas yang hanya sibuk dengan zikir tetapi abai pada penderitaan sosial adalah spiritualitas yang semu. Ada tetangganya kelaparan, santai saja, penting wirid, zikir, terus rukun. Itu bagi Fazlur Rahman ini spiritualitas capopo. Kok yo di sekitarnya ada banyak orang sengsara, susah, dia diam saja. Ada kezaliman merajalela, diam saja. Di mana kepekaan batinnya? Jadi tasawuf itu sangat berhubungan dengan kesadaran sosial. Justru kesadaran dunia sosial adalah arena bagi akhlak yang sufistik. Makanya pemaknaan-pemaknaan tasawuf yang lari dari dunia tidak cocok bagi Fazlur Rahman. Justru orang yang mungkin jiwa sufistiknya dalam, dia akan sangat peduli dengan dunia dan sekitarnya. Bukan orang yang menjauh dari dunia dan sekitarnya. Kata beliau, moral self-purification in the Quran is inseparable from the establishment of justice in human society. Pembersihan diri secara moral dalam Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dari pembentukan keadilan di tengah masyarakat. Jadi beliau nanti punya argumen seperti ini, bahwa kesalehan individual itu berkait dengan kesalehan sosial. Orang soleh kok individualis, dia belum soleh yang sejati. Kenapa? Kesolehan sejati itu ya vertikal ya horizontal. Kesolehan sejati ya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Pak, saya kalau sama Allah ridho, Allah pasti meridhoi saya. Cuma saya benci saja sih sama teman yang itu, dendam saja sih saya sama teman. Masih belum bisa disebut soleh. Jadi kesolehan itu ya vertikal ya horizontal. Kalau ada orang yang soleh secara vertikal, tetapi terputus kepeduliannya pada masyarakat, ini menurut Fazlur Rahman tetap negatif. Kenapa? Karena kalau dia tidak peka, tidak peduli dengan masyarakatnya,
kemungkinan dia akan cuek, membiarkan penindasan, korupsi, ketimpangan sosial tanpa membenarkannya dan tanpa meluruskannya. Yang kedua, mungkin yang terjadi, dia akan menggunakan agama sebagai alat, ini istilahnya ya, pembius sosial, membuat orang tidak sadar, bukan untuk mendorong perubahan. Jadi nanti seperti tadi loh, pembius sosial itu tidak apa-apa kamu dizolimi, doanya orang dizolimi itu makbul, sekarang kamu berdoa biar masuk surga, sekarang kamu berdoa itu. Jadi pertama-tama tidak diminta meluruskan kezoliman itu, padahal kalau di hadis Nabi kan jelas, unsur akhoka zoliman au mazluman, tolonglah saudaramu baik ketika dia zolim atau saat dia dizolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita paham kalau ada yang dizolimi kita bela, tapi gimana kita membela yang menzolimi, menolong yang menzolimi? Jawabnya Rasulullah, ya dengan kamu cegah dia biar tidak melakukan kezoliman. Itulah menolong orang yang zolim. Jadi dua-duanya kita tolong. Cuma nanti kalau salah menerapkan konsep agama seperti tadi, dizolimi yo sabar saja ya, ndak apa-apa. Gusti Allah ora sare. Allah tidak tidur, Allah senantiasa mengawasi. Cuma perubahan ada jadi tanggung jawab kita. Bahwa berubah beneran atau tidak kuasanya Allah memang. Tapi kita ini punya amanat dari Allah untuk mengupayakan perubahan. Bahwa nanti diridhoi Allah upaya kita berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita sudah bebas dari amanat tanggung jawab kita. Kita jalankan yang terbaik yang kita mampu. Jangan melarikan diri dari dunia, dari tanggung jawab kita. Kata Fazlur Rahman, kesalehan yang hanya sibuk dengan zikir, wirid, atau fana, tetapi tidak peduli pada anak yatim, orang miskin, dan korban ketidakadilan, melahirkan keberagamaan yang dalam tapi tanpa nurani sosial. Dan yang seperti ini, kata beliau, tidak bisa disebut soleh. Baik, semoga sudah bisa ditangkap maunya Fazlur Rahman dengan reformed sufism atau reformasi sufisme, reformasi tasawuf ini. Jadi beliau kok bukan anti orang zikir, orang wirid, orang fana, tidak begitu. Cuma ini jangan dijadikan terminal terakhirnya tasawufmu. Jadi terminal terakhirnya tetap harus bagaimana pribadimu terbentuk secara bermoral yang itu punya kesadaran ilahiyah sekaligus kesadaran sosial. Baik, saya bawa quote terakhir. Ini quote ini sering saya pakai untuk nambah kalau teman-teman tanya referensinya, kan beberapa kali saya bilang ayat-ayat Allah itu ada 4 jenisnya. Selain Al-Quran masih ada 3 lagi, yaitu kauniyah, alam semesta, kemudian tarikhiyah, sejarah, dan yang ketiga nafsiyah, diri kita sendiri. Referensinya ini. Jadi selain Al-Quran, kata Fazlur Rahman, Al-Quran tampaknya tertarik juga pada 3 jenis pengetahuan bagi manusia. Yang pertama adalah pengetahuan tentang alam, yang oleh Allah alam itu sudah ditundukkan untuk manusia, atau dalam bahasa Al-Quran sudah taskhir. Jadi alam ini memang oleh Allah dipersembahkan untuk manusia, untuk dikelola, untuk dinikmati. Maka ayo kita memahaminya biar tidak malah merusaknya. Ini jenis pengetahuan pertama, pengetahuan tentang alam semesta kehidupan ini. Pengetahuan kedua adalah pengetahuan tentang sejarah. Kata Fazlur Rahman, Al-Quran terus-menerus meminta manusia untuk berkelana di muka bumi dan melihat sendiri apa yang terjadi pada peradaban masa lalu dan mengapa mereka bangkit dan runtuh. Belajar dari sejarah biar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dulu
kita berdarah-darah karena apa? Ya sekarang semoga tidak diulangi lagi, semoga tidak ada lagi peristiwa berdarah-darah lagi yang menyakiti kita semua. Jadi ini namanya belajar dari sejarah. Tidak boleh kita buta sejarah. Dan ini memang perintahnya Al-Quran. Dan yang ketiga adalah memahami diri kita sendiri, nafsiyah. Yang tadi tentang kezaliman itu juga pemahaman terhadap diri kita sendiri. Awas jangan lupa. Jadi ayat-ayat Allah itu, kalau ada yang bilang, Pak, saya itu jurusannya bukan jurusan tafsir ya Pak, berarti saya jurusannya fisika. Fisika pun sedang membaca ayat-ayat Allah dalam bentuk kauniyah. Pak, saya jurusannya sejarah, ya sejarah juga ayat-ayat Allah tentang manusia. Belajar ekonomi saya Pak, sosial itu kan sejarah juga tentang manusia. Pak, saya itu psikologi, Pak, membaca diri manusia. Itu juga ayat-ayat Allah. Jadi 4 jenis ayat Allah, Al-Quran, alam semesta, kemudian sejarah, dan diri kita sendiri. Kalau ingin pinter, kalau ingin kita menguasai peradaban, kuasai 4 ayat ini. Disitulah mungkin kita bisa mulai merintis kemajuan, kejayaan. Kalau tidak, maka kita akan dibacakan oleh orang yang bukan kita yang berteori. Jatuhnya kita hanya jadi konsumennya. Kalau kita hanya jadi konsumennya, ya kita tergantung pada produsennya. Itulah kenapa terus kita jadi sulit bangkit, kita selalu posisinya inferior. Karena itu tadi kita tidak rajin membaca. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.